Beshem Hamashiach. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Channel ini tempat kita membahas apologetika Kristen dengan cara yang santai, logis, dan berdasarkan firman Tuhan. Dan di video kita kali ini, kita akan mendengarkan diskusi dari Agatha. Di dalam diskusi ini, rupanya ada sebuah kesalahpahaman yang sering muncul, terutama dari teman-teman Muslim, tentang Yesus yang membawa kitab Injil saat datang ke dunia. Untuk itu mari kita simak bersama-sama video ini sampai selesai tentunya, agar kita bisa mengerti dan paham isi daripada diskusi ini, dan di akhir nanti kita akan memberikan tanggapan tentunya. Untuk itu langsung saja mari kita simak bersama-sama. Gitu ya Pak ya, semoga Bapak dari sini berpikir bahwa Yesus itu nggak pernah nulis kitab. Satu hal Anda harus tahu, Isa tidak pernah bawa kitab Injil. Jadi kalian mengimani apa? Yesusnya sendiri nggak pernah bawa kitab. Makanya kalian selalu mengatakan, loh Kristen ajaran Paulus. Karena Yesus nggak nulis, memang nggak nulis kitab. Ya, itu. Jangan bilang menggenapi Musa, Anda nggak kenal Musa. Kalau Anda mengatakan menggenapi ajaran Musa, ya Pak ya, biar Anda tahu, sunat itu ajarannya Musa. Makanya bacanya di dalam kitabnya Musa, kitab Kejadian. Kau kira Abraham itu nulis kitab? Abraham itu nulis Injil apa? Kitab apa? Nggak ada. Kalau kamu menggenapi ajarannya Musa, mana ajaran Musa yang memerintahkan sunat? Itu dulu. Mana ajaran Musa? Musa yang menuliskan sunat, di mana di dalam kitabmu? Gitu ya. Nadia, coba berpikir ya Nadia ya. Ini kasihan sekali perempuan ini ya. Nadia, kamu itu ya, saya kasih tahu ya. Mikir dulu, percayakah kau Isa bawa Injil? Itu dulu dijawab. Kamu percaya Isa bawa Injil? Hah? Bukannya. Apalah ajarannya si Isa yang bawa Injil itu? Jawab. Saya rasa ya, kamu terlalu sering ya. Ini akibat sering main ke gereja. Ya. Kalian itu terlalu sering main ke gereja. Nama orang-orang yang akan dibangkitkan Yesus. Jadi, kalau kamu mau mempercayai ya, makanya jangan niru orang Kristen Ortodoks. Ini ikon ini hanya ada di Kristen Ortodoks. Ini yang melukiskannya Rasul Lukas. Ya, untuk orang buta huruf mungkin akan mengira, oh, Isa bawa Injil. Isa bawa Injil. Nanya makanya ke imamnya, biar nggak salah. Ya, itu ya. Pak AF dipikirkan ya Pak ya. Ini. Makanya ini ada salib. Karena ada penyaliban. Ya. Nadia juga harus main-main tuh. Sekali-sekali ke Hagia Sophia di Turki. Ini ada di sana. Ya, yang kalian jadikan masjid itu adalah gereja. Gereja Hagia Sophia atau Hagia Sophia. Ada ikon ini. Makanya saya bilang, kalian ini kebanyakan main di gereja ortodoks. Main sana. Main. Pasti kalian temukan ikon ini. Karena ini ikon punya orang Kristen. Ya, jadi Isa nggak bawa Injil. Andai kamu mau nanya, ini ikon apa ya? Ini Kristus yang mencatat semua nama orang yang akan dibangkitkan nanti untuk diselamatkan. Gitu ya. Coba, gimana ceritanya kau mengimani Isa bawa Injil? Injil apa? Apa isinya? Kok diimani? Isa itu, Yesus kami itu nggak pernah bawa Injil. Biar kamu tahu.
karena dia adalah Injilnya. Dari mana kau tahu? Jangan asumsi. Dari mana kau tahu? Iman saya bukan iman buta. Ya. Kok dari mana kau tahu? Ya saya tahu, Yesus saya tuh nggak pernah bawa Injil. Di. Orang Kristen semuanya juga tahu. Yesus kami tuh nggak pernah bawa Injil. Ya, dari mana kau tahu? Ya gampang kali aku tahu. Ini ya, makanya kamu beli Alkitab. Yang ada itu adalah Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada Injil Yesus. Nih gue sepil ya. Ini. Nih kamu tuh harus belajar ya umat buta huruf ya. Nih kasihan kalian ini umat buta huruf. Yang ada tuh Injil Matius. Nggak ada Injil Yesus. Itu satu. Injil itu ini. Injil yang ini adalah kesaksian Matius tentang Sang Injil. Lalu nih, Injil Markus. Injil Yesus nggak ada. Injil Isa nggak ada. Nih, Injil Markus. Biar kau tahu. Jadi Markus yang menulis kitab. Nih, Injil Lukas. Nih, tahu lagi nih, Injil Yohanes. Nggak ada Injil Yesus. Nggak ada. Nah, ini baru kisah para rasul. Nih, nggak ada Injil Yesus. Aku sampai mati, sampai botak sariawan, nggak ada Injil Yesus. Aduh, makanya kalau dulu deh. Ya, koplak gaming. Itu ya, jangan beriman, tapi nggak tahu apa-apa. Paham ya? Makanya jangan dicatut-catut. Udah saya bilang, ini yang mengkanon, ini Bapak Gereja. Jadi kalau kalian imani, Bapak Gereja itu sekarang mungkin lagi di Firdaus ketawa. Ketawa. Mungkin ya. Bapak Gereja di abad keempat itu, bejir. Kok kita yang mengkanon? Katanya itu wahyu yang diturunkan. Kocak gaming, dibilang kita menurunkan wahyu, kan gitu langsung. Nah itu ya. Nah ini satu lagi di Hagia Sophia. Makanya saya bilang kalian main ke Turki, main ke Hagia Sophia. Itu adalah kerajaan Konstantinopel, kerajaan Kristen yang didirikan di abad, bangunannya itu di akhir abad keempat, di akhir abad ketiga atau awal abad 4. Ini ya sampai dibikin ya film apa itu, bulan apa, matahari terbenam di mana gitu ya kan, yang si Sandra Dewi Sandra apa Sandra Dewi, terus ayat-ayat cinta. Nah ini dibilang Maria itu Islam. Sejak kapan? Ini kebanyakan nengok Oten nih pakai kayak begini. Oten emang kayak begini nih Bunda Maria nih, yang melukis Rasul Lukas. Makanya jangan diklaim sembarangan gitu. Oh matahari terbenam di lumpur hitam. Oh bukan. Ada judul apa gitu. Nah itu ya. Jadi mohon maaf ya, Bapak tadi cuman menukil 1, 2, 3 ayat, nggak baca seluruhan tulisan Rasul Paulus. Rugi sekali Anda nggak baca Roma 3 ayat 31. Ya, jadi adakah kami membatalkan Taurat karena iman? Sekali-kali tidak, justru kami meneguhkan. Itu kata Rasul Paulus. Ya, makanya stop kalian itu mengatakan Isa pakai bawa Injil. Isa nggak pernah bawa Injil ya sayangnya. Itu. Paham ya? Nah, dari sini kalian mikir aja dulu. Ya, percayakah kalian orang yang tidak pernah melihat Isa mengatakan Isa diserupakan? Halo Jai. Iya lu. Dari ya kita kejadian 32, 33 ini Pak. Masa perihal Yakub bergulat dengan Allah ini. Mohon pencerahannya. Apa yang mau dicerahkan dari situ? Yakub memang bergulat dengan Allah. Iya,
kan waktu bergulat dengan Allah ini kan ada artinya itu kan, ya saya nggak bisa nangkep dengan jelas ini maksudnya dengan Allah ini kan ada manusianya ini. Manusia ini siapa yang Ya manusia katanya itu ya Allah saya itu. baca ya. Allah itu datang dalam wujud manusia. Itulah yang bergulat dengan Yakub. Iya, dengan artinya itu apa? Maksudnya mengartikan apa gitu loh. Kan. Mengartikan Artinya masa apa-apanya maksudnya. ya maksudnya ya masa tanpa sebab bergulat, tapi nggak ada penjelasannya kan di sini. Di mana dikatakan tanpa sebab bergulat nggak ada penjelasannya? Bapak udah baca ayat sebelumnya? Oh sebelumnya nggak baca ya. Lah ya udah dibaca dulu. Nah ya. Kok aneh? Kok tanpa sebab? Gimana ceritanya tanpa sebab? Bapak baca dulu sampai bawah ya. Gitu. Gak ada itu tanpa sebab. Anda yang gak baca sampai bawah. Saya nggak perlu menjelaskan itu karena begitu kalian baca lurus, kalian dapat jawabannya. Gitu ya. Tanpa sebab. Sekalian bilang itu, kok bisa Abraham makan sama Tuhan gitu. Apa sebabnya gitu. Ada, kalau baca sampai bawah pasti ada, tahu. Gitu ya. Agak-agak lucu. Orang halu, Oten suka ngarang, stop menyembah manusia. Bang, pernah diajarin toleransi? Saya tanya, kalian ini orang Indonesia ini pernah diajarin toleransi nggak? Ini kan iman saya. Hah? Gimana? Kalau Anda diajarkan PKN atau nggak pernah belajar, nggak pernah SD ya? Loh, nggak pernah SD, nggak pernah SMP, nggak pernah SMA, diajarkan tentang kerukunan antar umat beragama. Atau Anda nggak pernah baca ayat di dalam Quran ya? Janganlah kamu menghina sesembahan orang supaya gini ya Kay, kami nggak pernah mengatakan atau menertawakan orang jauh-jauh cium-cium batu sambil nangis-nangis. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, aku datang ke rumahmu. Kami biarkan itu, kami nggak akan menertawakan itu. Ya, tunggu ya, saya tunjukin ya. Ini sebenarnya kami sebenarnya akan berpikir, bejir, puluhan juta sampai 100 juta. Cuman mau kayak gini, bentar ya. Oke. Kami tidak akan tertawa untuk ini. Kenapa? Itu kalian pikirkan aja. Itu lagi ngapain? Yang nyelup-nyelup sampai ke dalam itu ngapain? Ya, gitu aja. Butuh berapa puluh juta. Bahkan ada yang instan, ratusan juta. Buat kayak begitu.
sayang, mending duitnya buat healing. Gimana? Itu ngapain? Sampai nelesep ke dalam kepalanya. Mau ngapain? Ngapain, Kay? Kay, mau ngapain kayak gitu? Gencet, mau ngapain? Ya, nggak apa-apa. Tetap ya, room saya ini akan mengusung toleransi. Ya, apapun syariat agama kalian, kami mah santai. Betul nggak? Nah, berpas. Kita mah santai ya berpas ya. Nggak apa-apa. Apapun yang mau kalian lakukan, ya nggak apa-apa. Ini bertoleransi. Kami ini mengusung toleransi. Jadi gini ya, kalau kamu mengatakan ajaran ini sesat apa segala macam, ya nggak apa-apa. Terus kalian itu di mata kami seperti apa? Suara aku kedengeran nggak? Nah, itu barokah mencium. Nah ini ngapain? Oke, ini ngapain, Kay? Ini nggak tahu ini ngapain. Ini ngapain ini? Nih, Kay. Ini ngapain ya, Kay? Saya nggak tahu, Kay. Nih, kita mah santai. Ya, gitu. Ada yang lucu ini, bentar ya. Tolong teman-teman Kristen toleransinya ya. Ingat, toleransi. Oke? Nggak boleh ketawa, jangan menertawakan iman orang. Ya? Paham ya? Jangan. Santai. Oke? Miss apa? Enggak, kita harus bertoleransi. Enggak boleh. Terus ada yang typing begini. Tangkap. Apaan sih? Tangkap apa? Halo, tebak nama. Ya, shalom Kak. Salam. Ya, ngelanjutin yang kemarin Kak. Ini aku mau nanyain soal doa Yabes sama doa Bapa Kami. Jadi kaitannya sama yang ajaran Paulus yang masalah perceraian itu Kak. Jadi waktu itu di gereja kami ada satu perdebatan di mana pendeta yang ngajarin orang-orang yang akan firman di acara kayak kebaktian rumahan gitu ya. Itu kan ada kelompok-kelompok kecil, nah itu dilatih sama satu pendeta lah. Dia itu ngajarin, kalian kalau nggak doa dengan cara Yabes, bertobat. Nah saat itu saya sempat ngacungkan jari untuk nanya, Pak, kita diajarin untuk doa Bapa Kami. Nah kalau dulu Bapak pernah cerita kalau ajaran itu tidak sesuai dengan ajaran Yesus, itu tidak boleh jadikan doktrin. Nah ini kan Yabes, pengalaman pribadi, iman seseorang. Nah kenapa itu didoktrinkan kepada kami? Nah waktu itu pertanyaannya ke sana Kak.
Jadi waktu itu akhirnya gitu ya, akhirnya dirembukkan kembali. Setelah itu nggak jadi. Nah, hal ini saya mau kondisikan pada pertanyaan saya kemarin. Nah, jadi pengajaran Paulus itu takut-takutnya nanti kalau pendeta-pendeta kami kan ngajari kami begini. Waktu itu Yesus ditanya, akhirnya dia ngomong, karena ketegar tengkuanmu, maka Musa melakukan itu. Jadi saya tanya, loh Musa itu melakukan apa? Berarti Musa melakukan sama yang seperti dilakukan Muhammad ya, sama Allah berbeda. Enggak. Apa sih? Bentar, Maksudku itu tadi ngalor ngidul. Maksudku mengkonfirmasi gitu loh Kak. Jadi kalau di nabi-nabi kita itu kan semuanya Musa itu melakukan apa? Dia memberikan surat cerai. Iya. Enggak. Mulutmu. Enggak, maksud gitu Samakan dengan RT 6 ih. Cuy. Iya, enggak. Aku beda. Aku cuman Satu hal yang saya mau kasih tahu Anda ya. Anda saya nggak tahu agama Anda apa. Ya, saya nggak tahu Anda agama apa. Si Paulus. Gigimu itu si Paulus. Itu rasul yang harus kita dengarkan ajarannya dibandingkan pendeta kau yang koplak yang ngajarin kau doa yabes. Kau tahu? Pendeta kau itu udah pernah belum melakukan apa yang diadakan Rasul Paulus? Doa yabes. Doa Bapa kami. Banyak itu dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus itu dia belajar lebih giat dibandingkan Rasul yang lain. Dia bekerja lebih giat dibandingkan Rasul yang lain. Dia itu pantas dihormati bahkan lebih-lebih dari pendeta kau itu. Tuh ya, hati-hati kau. Gak ada kau hormati sedikit pun si Paulus. Kau kira kau kenal sama Yesus kalau nggak karena Rasul Paulus? Ingat, saya kasih tahu sama orang Kristen ya, kalau tidak ada Rasul Paulus, orang Kristen yang di luar dari Yahudi itu nggak ada yang kenal sama Yesus. Karena Yesus itu pergi kepada segala bangsa yang di luar dari Yahudi. Jangan gitu dong. Ya, hargai Rasul itu. Tanpa Rasul, kau tidak mengenal Yesus. Kau kira karena pendetamu kenal Yesus? Itu, jadi narasimu itu aku nggak suka gitu loh. Lari kau kemana? Ngomongin Musa nggak nyambung kok. Semua kau putar-putar kau satukan. Gitu ya. Yang mengatakan Paulus pembunuh. Iya Bang Hasan. Tapi setelah kenal Yesus dia bertobat. Ada satu rasul yang sebelumnya nggak membunuh. Diangkat jadi rasul jadi pembunuh. Nah, itu. Jadi mendingan jadi mantan pembunuh daripada jadi mantan orang nggak pernah bunuh. Ya, udah Hasan, kamu belajar dulu tentang nabi kau. Berapa orang yang sudah ditebas lehernya. Ya, dalam peperangan berapa orang yang sudah diselesaikan kepalanya. Itu aja dulu. Silakan, Pak, tebak nama. Saya nggak ngerti apa pertanyaanmu. Satu yang jelas. Jadi, gak usah bernarasi liar. Oke. Pertanyaan saya gini. Jadi kalau ajaran Yabes waktu itu kan sempat mau dipaksakan, kita disuruh mengimani doktrin. Pertanyaannya aja langsung Pak. Pertanyaannya. Intinya akhirnya bahwa kita tetap pada ajaran Yesus karena kita murid-murid Kristus. Kan gitu. Nah, kemarin yang waktu saya tanya perihal perceraian itu kan itu ajaran dari Rasul Paulus. Kan seperti itu. Nah, maksud saya apakah hal itu nanti tidak sama dengan seperti ucapan Yesus ketika ditanya, itu dilakukan oleh Musa karena ketegar tengkuanmu. Nah, waktu itu pendeta itu menjelaskan perihal yang dilakukan Musa pada saya, yang ngomong bahwa yang dilakukan Musa adalah yang dikatakan. Nggak dapat poin pertanyaan Anda, panjang kali. Tanyaannya apa? Oke, kalau singkatnya ya, ajarannya kita ini kan harus ngikutin ajaran Yesus. Nah, kemarin yang saya tanyakan perihal perceraian, yang saya bilang aku kemarin, itu kan ajarannya Rasul Paulus.
apakah hal itu saya sebut nggak dipertentangkan. Makanya saya cerita soal Musa itu maksud saya supaya sama. Pertanyaannya adalah apakah kita boleh menjalankan perintah atau mengimani perintah selain itu perintah yang diperintahkan oleh Yesus? Emangnya perintah Yesus kau dengar langsung atau melalui para rasul? Para rasul. Jadi kalau Rasul Paulus adalah rasul, maka yang diajarkan Rasul Paulus itu adalah ajaran Yesus. Selesai pertanyaanmu. Oke. Sudah kan? Oke. Siap. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Gak ada. Ya, itu dia. Ya. Kan Oke. sebenarnya intinya itu. Kalau kamu tahu ajarannya Yesus itu dari para rasul, ya ajarannya para rasul itulah ajaran Yesus. Lama kali jauh-jauh kau. Ini yang kaget-kaget sama wajah saya, udah saya bilang ini adalah mirip kan? Ini wajah saya sebelum operasi. Santai dong. Jadi sebenarnya nggak ada orang jelek, yang ada orang nggak punya duit. Ini alisnya aja yang beda agak gitu ya kan? Nah ini kan pada zamannya cantiknya kayak gini, zaman sekarang gini gitu loh. Diputihin lagi Kak, lagi habis bedaknya. Jadi kalau kau mau pengen aku putih kayak yang sebelah ini kayak aku dulu, kau beliin lah aku bedak. Alhamdulillah. Warna leher kontras banget. Iya kan waktu jadi cabe-cabean beda. Halo Satalin. Halo. Oke. Sekarang bawang-bawangan ya Kak? Bukan lah. Kalau dulu cabe-cabean sekarang paprika-paprikaan. Cabai giling. Iya. Ingat ya, Borpas, Arta, tulisannya gimana? Bikin dosa secukupnya. Oke, silakan. Boleh Pak, boleh. Setiap orang itu memiliki kebebasan untuk menyembah apapun yang ingin dia sembah dan yang dia imani. Apa salahnya? Oke. Karena menurut saya RT 6 ini nyembah batu. Astaga. Pak, saya tanya Pak, kalau batu dilempar ke air tenggelam nggak Pak? Kalau batu apung mengapung. Enggak, batu selain batu apung. Ya tenggelam pasti. Oke, sekarang Bapak udah tenggelam. Sebenarnya batu apung juga tenggelam ya. Kalau ditindih batu yang tidak apung. Gitu ya. Batu disembah sehat, nggak tahu aku. Aduh. Udah. Kalau gede ya tenggelam. Kerikil juga kalau kau lempar kan tenggelam loh. Serius. Halo Royal. Iya, halo sayang. Agak-agak langsung gatel-gatel badanku denger kau ya. Ada yang mau kau tanyakan? Udah punya suami belum sayang? Udah. Oh iya. Mau nggak? Apa? Mau nggak sama saya jadi suami kedua? Enggak, saya itu monogami. Bukan monopoli. Kira-kira kapan ya ibu jadi janda? Biar saya tunggu. Oke. Ada Borpas di bawah. Borpas, kutunggu jandamu katanya. Udah ya Pak, Bapak ini pengintai janda ya. Jijik kalau aku denger itu kata Kak Novi.
Aku aja udah langsung gatel-gatel Kak Novi. Serius. Astaga, hati-hati Kak. Iya. Shalom Kak. Salam. Silakan Pak Pau. Kak, aku mau nanya soal batu-batu itu. Itu bukannya batu. Tunggu. Tolong jangan pertanyaannya seputar batu-batuan ya. Saya ini bukan konsultasi batu. Sih. Hah? Iya Kak. Batunya tuh aku pernah lihat itu kayak pernah dibeli dan pernah dipecah-pecah terus ditaruh di sekitar WC segitu. Apa itu? Terus digabung lagi terus ditaruh di muka. Nggak tahu lah aku itu. Itu batu. Ini apa aku yang macet-macet atau yang... gimana ya? Sinyal aku ya? Halo? Ini aku nggak dengar suara loh. Aku nge-lag ya? Aku nggak sih? Nggak ngedenger. Halo, Kak Papau? Suaraku ada nggak? Halo? Wah, hilang Papau. Papau hilang. Aku nggak dengar suaranya sini. Serius. Oh, aku aman. Oke, thank you. Halo. Ya, Salam. Salam Pak Sitompul. Selamat sore. Ya Pak. Selamat sore Pak. Pasik sama orang bebal capek. Hah? Capek. Aku capek juga lihat kamu ngajarin orang Pasik orang bebal kayak gitu. Bapak capek. Kalau capek tiduran Pak. Rebahan. Aku mendengar mereka. Pertanyaan itu ngalur ngidul, tapi apanya prinsipnya nggak ada. Ya nggak apa-apa Pak. Emang itu tugas orang Kristen. Memberi pertanggungjawaban iman. Iya, katanya menyembah patung katanya. Pikiran itu gambar Yesus tersalib itu pikirnya patung. Itu yang disembah, bukan itu lambang kan? Itu hanya lambang, bukan untuk disembah. Itu orang bebal ini. Aku cuma bilang gitu aja biar dilihat siapa tahu ada di sini yang apa. Dibilangnya Tuhan kalian kok mati katanya. Jasad manusianya mati, tapi ketuhanannya bangkit. Itu aja. Ya. Makasih ya. Terima kasih Pak Sitompul. Sehat selalu. Tuhan berkati. Iya. Ya, ini ada yang bilang gini ya, in TikTok. Ya, Tuhan ditabokin. Kalau Tuhan kami ditabokin, berarti Tuhan kami ada ya. Coba, kamu bisa nggak nabokin angin? Kok ada Tuhan yang kayak angin? Gimana itu? Setidaknya Tuhan kami ada gitu. Ditabokin nggak apa-apa, dibunuh nggak apa-apa, ditombak nggak apa-apa, ya diludahin nggak apa-apa. Yang pasti Tuhan kami itu bangkit, itu aja. Tuhan itu gelar dari kemanusiaan Yesus. Ya, jadi untuk yang tidak tahu, Tuhan itu gelar untuk kemanusiaan Yesus. Jadi yang mati Tuhan atau Yesus? Ya Yesus dengan gelarnya. Gitu. Thank you ya, Mas Bram. Mas Bram. Cair. Ya, cairlah. Jadi kalau kalian itu mengatakan yang mati itu Tuhan atau manusianya, berarti nggak ada yang diserupakan ya. Bener nggak? Kalau kalian sudah mengatakan yang mati itu Tuhan atau manusianya, terus yang diserupakan apanya? Nggak ada, atau? Nah, gitu ya. Jadi berdosa secukupnya. Dari tadi kan udah saya katakan. Kalau bodoh jangan diborong semua, dosa pun jangan diborong semua. Tapi saya mau kasih kenang-kenangan ya, bentar ya. Untuk yin TikTok, ini gimana ini?
Jangan lupa toleransi ya. Apa tuh Kak? Aku pun nggak tahu. Tanyalah si Yin TikTok tadi, ya kan? Halo Pak Pau, tadi kenapa kau hilang Pau? Halo Pau. Ini kok sinyalnya. Pakai wifi soalnya. Oh, sombong Halo. kali kau pakai Nggak dengar wifi. kakak. Oke. Astaga. Mentang-mentang pakai wifi langsung hilang-hilang sinyalmu ya kan? Lagi. Aku nggak ada mau nanya-nanya sih kak. Ya. Aku cuman gitu ngasih tahu doang itu batuknya itu bekasnya toilet terus ditaruh situ digabung-gabung lagi dicium-cium ais. Oke. Batu apa ini ngomong-ngomong? Ini si Pau ini maksudnya ngomongin yang mana sih Pau? Aku nggak tahu loh Pau. Nggak ngerti aku batu di itu terus disatuin dicium-cium apa? Aku nggak ngerti maksudnya ini apa? Batu apa? Batu buat nisan. Itu apa Pau? Gak tahu loh si Pau ini hilang lagi ya. Aku nggak paham ya yang dimaksud si Pau maksudnya batu buat apa? Buat toilet. Papau. Nggak jelas si Papau inilah. Itulah makan rambutan lah aku yang dari Yunani. Kak, jelasin Trinitas. Siapa nih yang nanya nih? Naik aja tulisan Arab. Kak, jelasin Trinitas dong, pengen mempelajari Kristen. Boleh, naik aja. Jadi kalau Trinitas atau Tritunggal itu adalah satu Allah yang memiliki firman dan roh. Satu Allah yang dimaksud ini adalah Sang Bapa. Ya, anak itu adalah Sang Firman dan Roh Kudus itu adalah nafas. Bukanlah ini Tuhan yang satu gitu.
Jadi Allah kami itu tidak perlu firmannya itu ditenteng-tenteng, dibawa-bawa, dikasih tahu ke nabinya atau ke rasulnya. Hei, nabi, ini si burung-burungan ya, utusannya Tuhan yang 1 biji yang mati ini ya. Hei, nabi, katakanlah ini yang satu, katakanlah ini Allah. Nggak gitu. Paham nggak? Karena gini, kenapa saya katakan satunya Allah kami yang adalah Tritunggal itu bukan satu yang seperti ini mati gitu. Ini kan satu yang nggak bisa ngomong. Gitu ya. Ini sorry, gue nggak punya kopi soalnya belum beli kopi. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhanmu 3, lah Tuhan yang satu aja nggak bisa ngomong. Makanya dia kalau ini berbicara ini ditenteng-tenteng sama sejenis burung-burungan gitu loh. Masih nggak paham Kak? Iya nggak paham ya. Jadi gini, kalau Allah Tritunggal, ketika dia mengatakan, aku adalah Tuhan Allahmu, itu dia berfirman sendiri. Kenapa? Karena Allah Tritunggal itu punya firman. Tadi kan udah saya jelas. Karena, kenapa dia ngomong sendiri dan dia datang kepada ciptaannya. Dia datang menghampiri ciptaannya. Kenapa? Karena dia gerak. Karena Allah itu bergerak, karena Allah itu punya roh. Makanya dia bisa bergerak. Kita, kalau punya roh, kita bergerak toh. Coba lihat, kalau ada mayat nggak punya roh, dia nggak bisa gerak. Nah itu. Jadi kenapa saya menjelaskan seperti itu? Allah Tritunggal ini bicara tentang Allah yang hidup gitu loh. Karena Sang Bapa punya firman, punya roh. Dia kalau mau menyatakan dirinya, dia langsung aja berfirman. Dia langsung datang karena dia bergerak. Tapi ada Allah yang satu, ini saya kasih tahu, ada Allah modelan satu, tunggal. Tapi dia nggak pernah datang langsung sendiri kepada malaikatnya atau kepada nabinya, sorry. Jadi ada nabi, ada Tuhan yang seperti itu. Tuhan satu yang ditenteng-tenteng sama burung-burungan, burung-burungan yang bersayap besar, gitu ya. Terus burung itu bilang, hai nabi, katakanlah dia yang satu, kayak gitu. Ngerti nggak sih, Mas? Nah ini ya, Pesitorus pane ya, kayak salak ada kulit salak, batu salak. Kok kira Tuhan kami mati? Lagi lebih goblok dari goblok. Biji salak itu nggak pernah memperkenalkan dirinya. Hai, aku salak. Gila kau, analogi kau stres. Ngerti nggak sih? Itu. Jadi kalau ada yang mengatakan analogi seperti salak, jauh bang. Ini seperti saya ini. Apa yang saya pikirkan itu saya nyatakan. Dengan pikiran saya bisa menyatakan diri saya. Yohanes 1 ayat 18. Kamu, Allah itu tidak bisa kamu lihat, tetapi dinyatakan melalui firman. Itu kata Yohanes 1 ayat 18. Gitu. Ya. Jadi kalau memberikan analogi, Allah Tritunggal itu ya, yang paling mendekati itu adalah seperti manusia. Satu, punya pikiran, makanya bisa berkata-kata, punya nafas, makanya bisa bergerak. Gitu. Kalau 3 in 1 itu hidup. 3 dalam 1. Kenapa dikatakan hidup? Karena dia punya roh, punya firman, 1 di dalam Bapa. Ini yang disebut dengan Tritunggal. Jadi kalau satunya Allah kita seperti satunya ini, ya mohon maaf, ini 1 mati. Dengan apa dia bisa menyatakan dirinya? Bagaimana dia mengatakan, aku Tuhan, sementara dia tidak memiliki hipostasis dari firman itu yang ada bersama-sama dia dalam kekekalan. Gitu. Orang beragama percaya ada roh, apa nggak belajar sains? Orang beragama percaya roh, apa nggak belajar sains? Justru karena adanya roh, sains itu bisa dibuktikan. Roh atau nafas itu bisa dibuktikan dengan sains. Kalau Anda mengatakan nafas atau roh tidak bisa dibuktikan dengan sains, saya rasa Anda tidak pernah sekolah. Itu. Karena roh itu adalah nafas. Makanya kenapa perawat ya, dia akan mengecek seseorang ini masih punya roh atau nafas dari sini. Diperiksa. Atau dari sini. Karena setiap yang bernafas itu bergerak, saya bilang. Kalau ada nadinya.
maka dia bergerak. Dia akan terus jantung itu memompa. Makanya kenapa roh itu juga bisa dibuktikan melalui sains. Kalian kalau pernah tahu alat USG yang dipunyai oleh dokter spesialis Opkin atau SPOG. Adanya kehidupan, adanya nafas di dalam rahim seorang ibu. Itu bisa dideteksi dari jantungnya yang berdetak. Itu. Karena nafas itu membuat orang bergerak. Itu. Jadi, adakah orang beragama tidak belajar sains? Salah. Orang beragama pasti belajar sains. Jadi kalau ada orang beragama, dia percaya gitu ya. Saya rasa dia sudah menghilangkan agamanya ketika dia jadi seorang dokter dan dia percaya. Halo, Ronalds. Halo Agatha, Ya, apa silakan. kabar, sehat? Puji Tuhan, sehat. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Ada. Silakan. Lupa pula. Cari tahu dulu, Pak. Ini ada yang nanya gini, dokter mana ada yang percaya roh? Gimana ceritanya dokter tidak percaya nafas? Karena roh itu nafas. Kok gimana? Astaga Tuhan. Ini ada ayatnya. Ayub 33 ayat 4. Dengan roh Allah, aku hidup. Dengan nafas yang maha kuasa, atau aku hidup. Roh itu nafas. Ternyata ada orang yang goblok. Aduh, susah ya menjelaskannya. Roh itu adalah nafas. Gimana lagi ya aku bikin kasih taunya. Roh napas makin linglung. Saya tanya, kalau manusia sudah tidak bernapas masih punya roh nggak? Saya tanya, manusia kalau sudah tidak punya napas punya roh tidak? Karena nafas adalah roh. Makanya dikatakan, dia udah nggak napas. Rohnya udah nggak ada di dalam tubuh itu. Astaga. Kalian sesimpel ini juga idiot ya. Lucu ya. Kok kalian ini kayak asli ya? Kalian ini nggak ngotak atau nggak ngotak? Saya tanya, ngotak itu gini, ngotak itu bukan gini. Kalau ngotak itu gini, mantas nggak mikir. Allah Akbar. Makanya belajar sains udah cantik, naik ajarin saya sains. Naik. Saya mau tahu. Naik. Yang mengatakan, makanya belajar sains, naik. Nah, ini murid semesta. Tuhan bernafas kah? Kalau Tuhan tidak bernafas, apa yang dia bagi kepada Adam? Makanya Pak, dibaca itu Pak. Ayub 33 ayat 4. Biar nggak dungu. Yang mau ngajarin saya sains, naik aja ke atas. Naik. Siapa tadi namanya? Yang mau ngajarin saya sains. Sini. Ibu. Yang berputar-putar, yang kau nggak paham juga ya. Itulah kau. Yang namanya naga emas, naik aja sini, ajarin saya sains. Mari kita belajar sains. Silakan belajar sains. Ayo. Gak apa-apa, saya suka biologi. Saya suka belajar IPA. Naik. Saya juga suka belajar matematika. Mari kita naik. Silakan. Ajarin saya. Yang gak pernah belajar sains ini. Saya suka. Nih ya. Murid semesta dibaca dulu Ayub 33 ayat 4. Biar kamu tidak predestinasi.
Ya, kamu terlalu predestinasi. Baca dulu Ayub 33 ayat 4 ya. Kalian nggak pernah baca Ayub ya. Ya. Kalau Allah tidak punya napas, tidak punya roh, apa yang dibagi kepada Adam dan Hawa? Apa yang dibagi kepada tanah itu? Nih, nggak pernah belajar. Ini kalau orang ya dibaptisnya nggak jelas kayak gini memang. Nggak ngerti baca Alkitab. Buka dulu Ayub 33 ayat 4. Biar kamu tahu roh Allah itu adalah nafas Allah. Makanya dikatakan ditiupkannya roh Allah ke manusia itu, maka hiduplah dia bernafas. Kejadian juga nggak dibaca, boro-boro Ayub. Bener juga Kak Mia. Emang susah ya. Ya, kalau dungu jangan keterlaluan lah. Ya, semesta ya. Kebanyakan predestinasi sih kau. Halo Sopian. Halo. Ya, halo. Nah, silakan Pak. Selamat sore. Sore Pak. Apa yang dibahas? Langsung aja Pak. Apa ini yang dibahas? Semua dibahas di sini Pak. Jangan kau tanya lagi apa yang dibahas. Tutup kameranya Pak. Saya kayak ngelihat orang idiot begini. Tutup aja kameranya. Silakan. Selamat sore. Sore. Iya, pertanyaan mengenai predestinasi sudah cukup kayaknya karena agak susah dibahas. Sudah kita lanjutkan dari pembahasan. Oh enggak, tunggu. Bingungnya di mana? Anda besok ngewek babu, itu ditetapkan Allah. Nanya itu. Kan Anda ngomongin ketetapan kan? Ditetapkan. Betul nggak? Anda besok makan tai, ditetapkan Allah gitu. Serius? Nggak mikir otaknya? Ya? Anda nggak punya kebebasan untuk berpikir. Itu dulu dijawab. Kalau Anda percaya takdir. Anda kan percaya dengan nubuatan kan? Anda nggak ngerti nubuatan, udah saya bilang. Orang Islam itu sampai mati nggak ngerti nubuatan. Kenapa? Karena Allahnya nggak tahu. Coba, Allahmu emang pernah tahu apa itu nubuatan? Saya tanya, Tuhan Anda kan Islam kan? Tuhan Anda emang tahu apa itu nubuatan? Saya kasih tahu kalau nggak tahu. Tahu nggak? Udah kasih tahu lah. Oke, itu dari tadi saya ulang berkali-kali. Ya, nubuatan itu kemahatauan Allah akan masa depan. Sampai situ. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Oke. Bahwa masa depan itu sudah ditetapkan oleh dia. Diketahui. Nih, dungunya ya. Tahu dengan ditetapkan itu beda. Allahu Akbar. Anda memang kayak nggak pakai otak ya, betul. Ya, bukan ditetapkan, koplak. Tahu. Paham nggak? Berarti hanya diketahui tapi tidak ditetapkan ya? Itu bukan nggak ditetapkan memang. Karena dia tahu. Iya, karena Bang, kalau ditetapkan, berarti manusia ini robot. Seperti lagi main catur. Ya, nih saya kasih tahu. Anggaplah ini tempat catur. Ini ada pion. Saya menetapkan ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Karena dia nggak mikir catur ini. Sementara manusia, kamu ke sini, saya tanya kamu. Kamu ke sini, naik ke room saya, ditetapkan Allah atau diketahui Allahmu? Kalau diketahui sudah pasti. Kamu naik ke room saya,
ditetapkan Allah? Saya tanya. Ya itu pilihan saya. Ya udah. Oh, udah tahu lu milih, berarti lu punya kehendak. Udah kau jawab, berarti nggak ada itu ketetapan, botol. Udah bilang, Tuhan itu maha tahu. Kemahatauan bukan ketetapan. Karena lu besok boker, itu pilihan lu. Mau nahan berak kau pun, itu pilihan lu. Tuh, nggak usah naik Pak, Anda nggak bawa otak dari tadi Pak. Anda bilang, Anda nggak jawab, bingung saya. Itu jelas sekali loh. Aneh kok loh. Anda nggak kenal nubuat, saya bilang. Saya bilang Tuhanmu pun tidak kenal nubuat. Yang ada lu buat. Ya, sulit memang, sulit. Ya. Jadi kau mencet jerawat, itu udah ditetapkan, atau lu milih sendiri mencetnya? Gitu loh. Serius loh Pak, saya sama orang botol nih kesel loh Pak, seriusan. Sama orang goblok yang gak nangkep saya kesel loh Pak. Tidak perlu dibahas soal nubuat dan predestinasi, boleh ya? Tuh, ini jadi framing Anda yang mengatakan, saya kebingungan jawabnya, saya jawab Anda yang gak nangkep. Sekarang saya tanya, ketika Muhammad menikahi Aisyah, ya umur 6 tahun dan menggaulnya 9 tahun, ada di hadis tertulis seperti itu ditetapkan Allah atau memang pilihannya Muhammad? Kalau berkaitan dengan Nabi, karena Nabi ini kan dia membawa nubuat. Nubuat apa? Apa itu nubuat emang? Nabi kau kapan hari megang nubuat, nerima nubuat? Nubuat apa? Apa nubuatnya? Apa? Coba sebutin satu nubuatnya si Nabi kau. Apa nubuatnya? Apa? Kok pusing? Katanya kau bilang Nabi kau bawa nubuat. Aduh, saya tanya sekali lagi tentang predestinasi atau takdir kau yang gak jelas itu ya. Saya tanya Anda, kalau malam ini Anda makan kepiting, itu pilihan atau ditetapkan Allahmu? Coba saya tanya. Coba saya tanya. Hilang. Saya nggak nge-kick dia kali ini, dia turun sendiri karena dia memang sudah kena mental. Udah paham ya pasti dah. Ada begitu banyak topik yang disampaikan di dalam diskusi ini, namun saya hanya ingin menanggapi tentang Yesus yang datang ke dunia membawa kitab Injil. Untuk itu mari kita bahas bersama-sama dari perspektif Alkitab. Poin yang pertama adalah pengertian Injil dalam kekristenan dan Islam. Sebelum kita menjawab, kita perlu memahami bahwa kata Injil memiliki makna yang berbeda dalam Islam dan di dalam kekristenan. Pertama, dalam Islam, Injil sering dipahami sebagai kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa atau Yesus, sebagaimana Taurat diberikan kepada Musa. Namun, di dalam kekristenan, Injil bukan sekadar sebuah kitab, melainkan kabar baik yang berasal dari kata Yunani Evangelion tentang keselamatan melalui Yesus Kristus. Jadi, Injil dalam Alkitab bukanlah buku yang turun ke surga, yang turun dari surga seperti Al-Quran dalam Islam, melainkan berita keselamatan yang Yesus sampaikan dalam pelayanannya di dunia. Poin yang kedua adalah, apakah Yesus membawa kitab fisik? Dalam Alkitab, kita tidak menemukan ayat yang mengatakan bahwa Yesus datang membawa kitab Injil dalam bentuk fisik. Sebaliknya, Yesus sendiri adalah firman yang hidup. Untuk itu, kalau kita memperhatikan di dalam Yohanes pertama, Yohanes pasal 1 ayat 1, dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sendirilah adalah firman Allah yang telah menjadi manusia. Yang kedua, Lukas 4 ayat 17 sampai ayat yang ke-21.
Yesus membaca kitab Yesaya di sinagoge menunjukkan bahwa dia menggenapi nubuatan-nubuatan perjanjian lama. Markus 1 ayat 14-15, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Injil yang diberitakan Yesus adalah kabar keselamatan, bukan kitab yang diturunkan. Jadi, Yesus tidak membawa sebuah kitab yang disebut Injil, tetapi dialah yang mengajarkan Injil dan menjadi pusat dari kabar baik itu sendiri. Poin yang ketiga, Injil yang kita miliki sekarang. Mungkin ada pertanyaan lain, kalau Yesus tidak membawa kitab, lalu Injil yang kita baca sekarang itu apa? Pertama, ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Keempat Injil ini ditulis oleh murid-murid Yesus dan saksi mata yang mencatat ajaran kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Bukan kitab yang turun dari langit, tetapi catatan sejarah tentang Yesus Kristus. Kedua, kesaksian para rasul. Rasul Paulus dalam 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang keempat menegaskan bahwa Injil adalah kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi, Injil yang kita miliki adalah kesaksian tentang Yesus Kristus, bukan kitab yang dibawa dari surga. Kesimpulannya adalah, Yesus tidak datang membawa kitab Injil dalam bentuk fisik seperti konsep yang ada dalam Islam. Sebaliknya, Yesus adalah firman yang menjadi manusia, dan Injil adalah kabar baik tentang keselamatan melaluinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita sekalian diberkati. Jangan lupa like, subscribe, share untuk pembahasan firman Tuhan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam murid Kristus.